Selamat sore, perkenalkan nama saya Bertrand Bernstein Tarigan, NIM 1903060062, Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di video ini, saya akan menjawab soal ujian mata kuliah Aneka Ternak dengan dosen pengampu, Ibu Vidi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana cara beternak lebah madu. Lebah madu sendiri saya kutip dari channel YouTube Suksespedia Channel, dan di video tersebut peternak biasanya membudidayakan jenis ternak Apis dorsata atau lebah hutan dan meletakkan di dalam kandang secara berkoloni. Pada sistem kandang sendiri, peternak menggunakan sistem kandang tertutup, yaitu dengan menggunakan ukuran 30 cm dikalikan 30 cm. Dan cara pemberian pakannya sendiri biasanya peternak memberikan dedaunan lunak di dalam kandang, dan terkadang juga peternak melepaskan lebah dari tempatnya untuk mencari makanan sendiri. Setelah itu, hasil olahan dari lebah sendiri biasanya terdiri dari madu, royal jelly, bee pollen, dan propolis. Selain digunakan untuk kesehatan, hasil olahan dari lebah madu sendiri digunakan untuk kosmetik. Pada video YouTube yang saya kutip melalui Suksespedia Channel tidak menuangkan hasil analisa keuntungan. Kedua, cara beternak jangkrik. Jangkrik sendiri saya mengutip video yaitu dari Suksespedia Channel. Di video tersebut, peternak membudidayakan jangkrik dan meletakkannya di tempat yang khusus, yaitu yang terbuat dari kotak tertutup dengan ukuran 60 cm dikalikan 60 cm. Dan biasanya jangkrik diletakkan di tempat yang cukup dingin, tidak langsung terkena oleh matahari, namun diberikan lampu sebagai penghangat bagi jangkrik sendiri. Nah, biasanya jangkrik diberikan pakan berupa daun-daunan, yaitu daun bayam, daun ubi, daun seledri, dan jenis-jenis lainnya. Jangkrik sendiri biasanya banyak digunakan untuk pakan burung kicau dan pakan unggas. Harga untuk tiap kilo jangkrik yaitu 35.000. Keuntungan yang didapatkan oleh peternak di video yang saya review yaitu 1.900.000 per tiap bulannya. Cara beternak kelinci. Peternakan kelinci yang saya review berlokasi di Jalan Penampungan Gang Wakaf, Kecamatan Namurambe, Deli Tua. Di peternakan ini sendiri dimiliki oleh Bang Logut Lubis. Jenis ternak yang dikembangkan oleh Bang Logut sendiri yaitu terdiri dari jenis Rex, jenis Angora, Fujiloop, dan New Zealand. Dan pada peternakan kelinci milik Bang Logut Lubis sendiri berjumlah 50-an ekor. Dan pada sistem pemeliharaannya sendiri biasanya Bang Logut membersihkan kandang 2 kali dalam seminggu. Dan dalam pemberian pakannya sendiri biasanya Bang Logut memberikan pakan 3 kali sehari secara rutin, yaitu pada pagi, siang, hingga malam. Pakan yang diberikan pada kelinci biasanya yaitu adalah rumputan,
kemudian molases atau tetes tebu, bungkil jagung, ampas, dedak. Dan di peternakan kelinci milik Bang Lugut Lubi sendiri, biasanya harga ternaknya yaitu 500.000 per tiap ekornya untuk kelinci hias. Dan analisa keuntungan yang saya peroleh dari peternakan Al-Hafiz milik Bang Lugut Lubi sendiri yaitu berjumlah 5.842.000. Pada tantangan yang sering terjadi yang dihadapi oleh Bang Lugut Lubi sendiri yaitu adalah penyakit-penyakit yang terjadi pada kelinci. Biasanya penyakit yang sering menyerang kelinci yaitu adalah skebis, diare, dan kembung. Keempat, cara beternak kuda. Peternakan kuda yang saya kunjungi yaitu berlokasi di Jalan Anggrek Raya, Simpang Selayang, Medan, dengan pemilik Bang Adi. Jumlah ternak yang dikembangkan di peternakan ini berjumlah 6 ekor dengan 1 jantan, 4 betina, dan 1 anakan. Jenis ternak yang dikembangkan di peternakan Bang Adi ini yaitu menggunakan jenis ternak kuda Aceh Gayo dan Batak. Dalam sistem pemeliharaannya sendiri, biasanya Bang Adi membersihkan kandang yaitu 2 kali seminggu, dan biasanya kandang selalu diberikan ampas kayu atau sekam kayu sebagai atal untuk tempat beristirahat kuda. Dan sistem kandangnya itu menggunakan sistem kandang terbuka dan berjumlah 8 slot. Dan biasanya pemeliharaannya tiap kuda diberikan 1 kandang untuk 1 ekor. Pada sistem pakannya sendiri, biasanya kuda diberikan pakan menggunakan rerumputan berupa rumput gajah, kemudian jerami padi, dan menggunakan konsentrat pabrik serta dedak. Kandungan nutrisi yang dimiliki oleh tiap-tiap jenis pakan yaitu mengandung protein berkisar rerumputan rumput gajah sendiri yaitu berjumlah 10,1 gram protein, kemudian dedak padi berjumlah 7,97 dan jerami padi berjumlah 16,1 gram protein. Dan biasanya di dalam pemberian pakan sendiri, Bang Adi selalu mencampurkan vitamin yaitu Vital Horse untuk kuda agar tulang pada kuda itu kuat. Kemudian terakhir, pemanenan dan pemasaran. Biasanya kuda di peternakan Bang Adi sendiri dihargai 20 juta per ekornya. Dan analisa keuntungan yang saya ambil dari peternakan milik Bang Adi sendiri, jika dijumlahkan semuanya cukup banyak apabila biaya penyusutan sendiri yaitu berjumlah 28 juta, dan biasanya kandang sendiri biasanya dapat mampu bertahan selama 10 tahun. Biaya tetap sama dengan biaya perolehan dikurangi biaya penyusutan. Apabila peternakan Bang Adi sendiri mampu memperoleh 60 juta per bulan, maka keuntungan yang diperoleh Bang Adi yaitu 32 juta dibagi rentang daya tahan kandang, maka hasil pendapatan yang didapatkan oleh Bang Adi sendiri berjumlah 3.200.000 per bulan.
Demikian hasil jawaban dari setiap review yang saya lakukan. Terima kasih.